Pura Besakih merupakan pura terbesar yang ada di Bali yang tepatnya terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dulu tempat sebelum dibangunnya Pura Besakih hanya terdapat kayu-kayuan dalam sebuah hutan belantara. Sebelum adanya Selat Bali yang zaman dulunya disebut Segara Rupek, Pulau Bali dan Pulau Jawa dahulu masih menjadi satu dan belum dipisahkan oleh laut. Pulau ini bernama Pulau Panjang atau Pulau Dawa. Di suatu tempat di Jawa Timur yaitu di Gunung Rawang, sekarang dikenal dengan nama Gunung Raung, ada seorang yogi atau pertapa yang bernama Resi Markandeya. Karena ketinggian ilmu batinnya, kesucian rohaninya, serta kecakapan dan kebijaksanaan beliau, maka oleh rakyat, beliau diberi julukan Batara Giri Rawang. Pada mulanya Resi Markandeya bertapa di Gunung Demulung, kemudian pindah ke Gunung Hiang. Konon Gunung Hiang itu adalah Dieng di Jawa Tengah yang berasal dari kata Dihiang. Sekian lamanya beliau bertapa di sana, mendapat titah dari Hyang Widiwasa agar beliau dan para pengikutnya merabas hutan di Pulau Dawa. Setelah selesai merabas hutan, agar tanah itu dibagi-bagikan kepada para pengikutnya. Demikianlah kemudian beliau berangkat ke Tanah Bali disertai pengikutnya yang pertama yang berjumlah 8.000 orang dengan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Sesampainya di tempat yang dituju, beliau memerintahkan pengikutnya agar mulai merambas hutan. Akan tetapi saat merabas hutan, banyak para pengiring sang Yogi Markandeya yang sakit lalu mati dan ada juga yang mati dimakan binatang buas karena tidak didahului dengan upacara yatnya. Kemudian beliau memerintahkan pengikutnya untuk menghentikan perambasan. Dengan hati yang sedih beliau kemudian mengajak pengikutnya untuk kembali ke Jawa. Beliau kembali ke tempat pertapaannya semula untuk mohon petunjuk kepada Sang Hyang Widi. Setelah beberapa lamanya beliau berada di pertapaannya, timbul cita-citanya kembali untuk melanjutkan merambas hutan tersebut. Pada suatu hari yang baik, beliau kembali berangkat ke Tanah Bali. Kali ini beliau mengajak pengikutnya yang kedua berjumlah 4.000 orang yang berasal dari Desa Aga, yaitu penduduk yang mendiami lereng Gunung Raung. Turut dalam rombongan itu para pandita atau para resi. Para pengikutnya membawa perlengkapan beserta alat-alat pertanian dan bibit tanaman untuk ditanam di tempat yang baru. Setelah tiba di tempat yang dituju, Resi Markandeya segera melakukan tapa yoga semadi bersama-sama para yogi lainnya dan mempersembahkan upakara yatnya, yaitu dewa yatnya dan buta yatnya dengan menanam panca datu. Panca datu merupakan 5 unsur logam diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan disertai dengan mirah adi atau permata utama agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Setelah upacara itu selesai, para pengikutnya disuruh bekerja melanjutkan perabasan hutan tersebut, menebang pohon-pohonan dan lain-lainnya mulai dan selatan ke utara. Karena dipandang sudah cukup banyak hutan yang dirabas, maka berkat Asungwara Nugraha Hyang Widiwasa, Sang Yogi Markandeya memerintahkan agar perabasan hutan itu dihentikan dan beliau mulai mengadakan pembagian tanah untuk para pengikutnya. Tanah yang dibagikan tersebut dijadikan sawah, tegal dan perumahan. Demikianlah pengikut Resi Markandeya yang berasal dari Desa Aga yang merupakan penduduk lereng Gunung Raung, Jawa Timur menetap di tempat itu sampai sekarang. Di tempat bekas dimulainya perambasan hutan itu oleh Sang Resi Markandeya menanam kendi berisi air disertai 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, perunggu dan besi yang disebut panca datu dan permata mirahadi atau mirah yang utama dengan disertai sarana upakara selengkapnya dan diperciki tirta pangentas. Tempat menanam 5 jenis logam itu diberi nama Basuki yang artinya selamat. Kenapa disebut demikian? Karena pada kedatangan Resi Markandeya yang kedua beserta 4.000 pengikutnya selamat, tidak menemui hambatan atau bencana seperti yang dialami pada saat kedatangan beliau yang pertama. Selanjutnya kawasan Toh Langkir ini dikembangkan dan diberi nama Besuki, kemudian menjadi Besakih yang artinya selamat. Sedangkan tempat Resi Markandeya melakukan upacara persembahan dan menanam 5 elemen logam atau panca datu, kemudian didirikan pelinggih. Awalnya dari sebuah pelinggih kemudian didirikan pura bernama Besukian. Kemudian pura tersebut terus berkembang dari masa ke masa, pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga menjadi komplek pura terbesar yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besakih.